Pembuatan sungkup. Pembuatan sungkup dilakukan dengan alat yaitu martil dan paku sebagai perekatnya. Adapun ukuran sungkup yang digunakan yaitu dengan lebar 50 cm dan tinggi 60 cm. Sungkup dibuat sebanyak 4 buah sungkup per kelompoknya. Selanjutnya, sungkup yang telah dibuat dilakukan pemasangan kain tile pada seluruh sungkup. Pemasangan kain tile perlu diperhatikan agar kain tile menutupi seluruh sungkup dengan rapat dan tidak terdapat celah sedikit pun. Di sini, kami menggunakan paku payung sebagai perekatnya. Setelah kain tile dipasang menyeluruh pada sungkup, dilakukan pemasangan resleting pada satu sisi bagian sungkup. Hal ini dilakukan agar nantinya memudahkan kita untuk mengambil parameter. Kemudian dilakukannya penyemaian benih padi selama 5 menit. Kemudian dilakukan penanaman benih padi yang telah disemai pada media tanam sebelum nantinya akan dipindah tanamkan. Kemudian diambil tanah sawah sebagai media tanam tanaman padi, ditempatkan di ember kecil. Setelah itu, dilakukan pindah tanam tanaman padi pada ember yang sudah berisi media tanam yaitu tanah sawah, di mana di setiap satu ember diisi oleh 4 rumpun tanaman padi. Kemudian, setelah dipindah tanamkan, kemudian ember yang sudah berisi tanaman padi dipindahkan ke dalam sungkup. Masing-masing sungkup berisi 2 ember. Kemudian dilakukan penyiraman setiap hari agar kelembapan tanah tetap terjaga dan pertumbuhan padi dapat optimal. Langkah selanjutnya yaitu pencarian hama dan musuh alami. Hamanya yaitu wereng punggung putih dan musuh alaminya yaitu kumbang koksi, di mana hama sebanyak 20 buah dan kumbang koksi sebanyak 10 buah. Setelah itu, hama dan musuh alami yang sudah dicari dimasukkan ke dalam sungkup, di mana 2 sungkup berisi 10 hama dan 10 predator, kemudian 2 sungkup lagi hanya berisikan hama 10 buah.
Dilakukan pengambilan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan intensitas serangan. Pengamatan dan pengukuran parameter dilakukan setiap 3 hari sekali. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung intensitas pada tanaman padi. Nah, metode intensitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan pada tanaman akibat serangan dari hama, wereng punggung putih tani, dan kumbang koksi. Nah, rumus yang kami gunakan di sini itu adalah N kali V dibagi dengan N kali Z kali 100%. Nah, di mana N itu adalah jumlah tanaman pada setiap kategori serangan, dan V itu adalah nilai skala serangan, dan N itu adalah jumlah seluruh tanaman yang diamati, lalu Z itu adalah nilai skala tertingginya. Nah, kemudian kami itu cara menghitungnya itu karena di jurnal kami itu 9, maka skala kerusakan kami yang kami hitung itu juga 9. Nah, itu nanti ditotalkan, setelah itu dibagi dengan 9 dikali 4. Nah, 9 itu dari skala kerusakan jurnal, dan 4 itu dimana di dalam ember kami itu, tanaman padi itu yang dalam sungkup itu cuma ada 4 rumpun, makanya 9 kali 4. Lalu setelah itu kami kali dengan 100%. Dapatlah hasilnya misalnya itu 35%. Maka di jurnal kami itu sekitar 3 skala kerusakannya itu. Nah, di sini itu semakin tinggi nilai intensitas serangan, berarti tingkat kerusakan tanamannya itu semakin besar. Nah, di sini juga saya akan memberitahukan bahwa langkah pengamatannya itu adalah yang pertama, tentukan dulu tanaman sampel yang akan kita amati, dan kedua itu kita amati dulu kerusakan pada setiap tanaman yang sudah kita ketahui sampelnya yang mana aja, lalu kita amatilah kerusakannya itu pada sampel yang kita bikin. Setelah itu masukkan jumlah tanaman skala sesuai dengan kerusakannya, dan keempat itu hitung menggunakan rumus intensitas serangan. Kemudian langkah terakhir yaitu penyemprotan pestisida pada tanaman padi.